Start from here. Come out. Don't be afraid of pain. Pain and happiness will always exist in your life. Life is fun. This world is worth enjoying. Life is only once. And the most important thing is, do your best. Even if you are not the best. Saya Ulfatus Nafisya dengan NIM 2410223, mahasiswa oleh jenjang keperawatan Universitas Dr. Subandi akan sharing mengenai breast care atau perawatan payudara untuk memenuhi tugas OSCE keperawatan maternitas. Dan selamat menyaksikan. Ibu postpartum akan selalu mengalami perubahan psikologis seperti stres saat mengejan dan lain sebagainya. Pada ibu postpartum akan dilakukan perawatan payudara atau breast care yang sebelumnya akan dilakukan pemijatan oksitosin. Kenapa ibu postpartum harus dilakukan pemijatan oksitosin? Dikarenakan pemijatan oksitosin di sini akan merangsang peningkatan hormon oksitosin sehingga hormon prolaktin juga akan meningkat. Peningkatan hormon prolaktin otomatis akan meningkatkan produksi ASI. Ibu yang menyusui lama-kelamaan puting susunya akan mengalami exverted. Untuk remaja putri yang belum pernah melahirkan, maka puting susunya bisa inverted ataupun exverted. Jadi apa perbedaan puting yang mengalami inverted dengan kanker payudara? Maka perbedaannya sangat jelas sekali. Untuk puting yang mengalami inverted, maka puting akan tenggelam ke dalam. Untuk kanker payudara, maka puting akan tertarik ke salah satu sisi, bisa ke sisi kanan ataupun sisi kiri, dan ini adalah ciri yang khas pada kanker payudara. Dan kulit payudara di sekitar areola akan seperti kulit jeruk. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan breast care atau perawatan payudara. Untuk yang pertama ada bak dan alasnya. Yang kedua ada handuk sebanyak 2 buah. Yang ketiga ada waslep sebanyak 2 buah juga. Yang keempat ada baby oil. Apabila tidak ada bisa menggunakan minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Yang kelima ada bak instrumen yang berisi handscoon bersih, dan kemudian ada spet 10 cc yang telah dipotong depannya yang digunakan untuk koreksi puting apabila puting mengalami inverted. Yang keenam ada vaskom yang berisi kapas, dan yang ketujuh terakhir ada bengkok. Spet 10 cc yang telah dimodifikasi. Jadi ujung spet telah dipotong. Kemudian penggunaannya digunakan secara terbalik. Spet 10 cc yang telah dimodifikasi akan dilakukan untuk mengoreksi puting apabila puting mengalami inverted. Untuk puting yang telah mengalami exverted tidak perlu dilakukan koreksi puting. Tujuan dan manfaat dilakukannya breast care atau perawatan payudara. Yang pertama, untuk memelihara kebersihan payudara ibu, terutama di area puting susu. Yang kedua, untuk menguatkan dan melenturkan puting susu. Yang ketiga, untuk mengatasi puting susu yang inverted, sehingga nantinya akan exverted dan siap untuk disusukan kepada bayinya. Yang keempat, untuk merangsang kelenjar-kelenjar ASI untuk memproduksi ASI lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan mental ibu untuk menyusui bayinya. Persiapan yang dilakukan seperti biasa, ada 7 poin besar yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama ada tujuan, yang kedua ada pasien, yang ketiga ada lingkungan, yang keempat ada alat, yang kelima perawat, yang keenam ada tindakan, dan yang ketujuh ada evaluasi dan dokumentasi. Kita datang ke pasien dengan membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk breast care atau perawatan payudara.
Sebelumnya kita telah membaca RM pasien sehingga kita sudah tahu pasien kondisinya seperti apa. Kemudian alat sudah siap dan diri kita pun sudah siap. Ketika sudah sampai di pasien, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga privasi pasien dengan menutup tirai pasien. Setelah menutup tirai pasien, selanjutnya kita perkenalan kepada pasien. Kemudian cek gelang identitas pasien apakah sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, maka kita jelaskan tujuan kita datang ke sini untuk apa. Setelah itu, kita kontrak waktu. Setelah kontrak waktu, kita lakukan inform consent ke pasien, apakah pasien setuju dengan tindakan yang akan kita lakukan atau tidak. Apabila setuju, maka kita dekatkan alat ke pasien. Kemudian kita persiapkan diri dengan cuci tangan 6 langkah dan selanjutnya pakai handscoon. Untuk posisi pasien berada di kiri perawat atau perawat berada di kanan pasien. Kita sudah sampai di pasien. Selanjutnya kita menutup tirai pasien. Setelah tirai ditutup, selanjutnya kita perkenalan ke pasien. Ibu, selamat pagi. Ya, perkenalkan ya Bu, saya perawat Ulfatus Natisha yang bertugas di pagi pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Apakah benar dengan Ibu Chelsea? Iya. Saya boleh cek gelang identitasnya Bu? Ya, permisi ya. Cek gelang identitas pasien. Apabila sudah sesuai, maka kita lanjut menjelaskan tujuan kita datang ke sini untuk apa. Sudah sesuai ya Bu atas nama Ibu Chelsea? Iya. Nah, sesuai Bu, jadi saya datang ke sini ini untuk melakukan perawatan payudara atau breast care ya Bu. Jadi tujuannya untuk merangsang kelenjar ASI. Ibu setuju Bu? Setuju. Dikarenakan pasien setuju, selanjutnya kita mendekatkan alat ke pasien. Saya dekatkan alat ya Bu. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Setelah itu kita pasang handscoon bersih. Setelah handscoon bersih sudah terpasang, kita membuka pakaian ibu. Ibu, ini saya akan lakukan perawatan payudara, jadi pakaiannya harus dibuka. Mau saya bantu atau dibuka sendiri? Dibuka sendiri. Ya, boleh ya Bu. Sembari kita menunggu pasien, kita siapkan handuk untuk menjaga privasi pasien. Saya pakaikan handuk ya Bu, agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu privasinya. Permisi. Ini sudah anak yang keberapa Bu? Kedua. Kedua ya. Yang pertama cowok atau cewek Bu? Cowok. Cowok. Untuk yang sekarang cewek ya? Iya. Nah, permisi ya. Setelah kita memasang handuk kepada pasien, selanjutnya kita mengompres puting ibu dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi oleh baby oil. Apabila tidak ada baby oil, bisa menggunakan minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Bu, saya kompres putingnya ya Bu. Menggunakan 2 kapas, selanjutnya dibasahi dengan baby oil. Setelah itu kita lakukan pengompresan pada puting ibu untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di puting ibu. Permisi ya Bu, saya kompres ya. Jadi dibiarkan saja berada di puting, maka akan melekat dengan sendirinya dan kita kompres selama 2-3 menit.
Apabila sudah 2-3 menit, selanjutnya kita bersihkan dari area dalam keluar dengan 1 kali usapan. Bu, ini sudah 2-3 menit ya Bu. Selanjutnya saya bersihkan ya. Permisi ya Bu. Dari area dalam keluar. Apabila masih ada kerak putingnya atau kerak yang berada di puting susu, kita bisa membersihkan dengan sisa kapas, bisa dibalik. Permisi ya Bu ya. Dari area dalam keluar 1 kali usap. Setelah itu kita buang ke bengkok. Selanjutnya kita akan melakukan pemijatan Hoffman apabila puting ibu mengalami inverted. Apabila tidak mengalami inverted atau exverted, maka tidak perlu dilakukan pemijatan Hoffman. Kita menggunakan baby oil. Basahi ke tangan kita. Kemudian diratakan sampai ke ujung-ujung. Bu, ini putingnya kan mengalami inverted ya, atau masuk, jadi saya lakukan pemijatan Hoffman ya Bu ya. Jadi biar putingnya exverted atau timbul atau menonjol keluar gitu ya Bu. Permisi ya. Pemijatan Hoffman kita lakukan di area puting. Untuk puting kanan dan puting kiri sebanyak 20 kali. Dilakukan pada puting yang mengalami inverted. Sambil diajarkan kepada ibu, Bu, saya ajarkan ya, nanti bisa dilakukan mandiri di rumah. Boleh ya Bu ya? Saya coba ya. Coba Bu, tangannya. Ya, kemudian diratakan sampai ke ujung-ujung. Ya. Kemudian di area putingnya, permisi, dilakukan pemijatan Hoffman. Nah, seperti ini. Jadi seperti puting diregangkan gitu Bu ya. Coba. Ya, kanan kiri, area bawahnya juga. Ya. Sebanyak 20 kali ya Bu. Selanjutnya kita melakukan koreksi puting dengan menggunakan spet 10 cc. Kita ambil spet 10 cc. Nah, jadi spet 10 cc telah dimodifikasi dengan dipotong ujungnya. Kemudian kita menggunakan dengan cara terbalik. Ibu, saya lakukan koreksi puting ya dengan menggunakan spet 10 cc. Permisi ya Bu ya. Jadi caranya, untuk area yang tidak tajam kita masukkan ke puting ibu. Permisi ya Bu, kita masukkan. Kemudian kita tarik. Setelah ditarik bisa dikembalikan. Kemudian untuk cara melepasnya diputar agar ibu tidak merasa sakit. Lakukan pada payudara kiri. Permisi ya Bu ya. Kita tarik. Kemudian dorong dan putar. Jadi koreksi puting dan pemijatan Hoffman dilakukan pada puting yang mengalami inverted atau tenggelam. Setelah itu kita melakukan pemijatan. Bisa pakaikan baby oil lagi apabila baby oil sudah kering. Selanjutnya kita melakukan masaj pada payudara. Bu, permisi, saya lakukan pemijatan ya Bu. Dengan cara payudara kanan ditopang dengan tangan kanan. Permisi ya Bu. Kemudian tangan kiri melakukan massage. Seperti ini dilakukan sebanyak 20 kali dengan sedikit ditekan. Menggunakan jari kelingking atau ulna. Dan bagian bawah dari ujung sampai ke puting. Lakukan pada payudara kiri, ditopang, tangan kanan melakukan massage. Lakukan pada bagian bawah. Setelah selesai, kita bisa mengajari ibu untuk melakukan pemijatan. Bu, dicoba ya Bu ya. Pakai baby oil lagi kalau kering.
Coba Bu, yang saya ajarkan tadi, ya, dilakukan menggunakan jari kelingking ya Bu ya, sedikit ditekan. Nah, seperti ini ya, kiri bagian bawah sampai 20 kali. Oke, setelah selesai payudara kiri tekan ya dari ujung sampai ke puting. Oke, bagian bawah. Apabila sudah selesai melakukan 20 kali, selanjutnya kita akan melakukan massage spiral sebanyak 3-4. Caranya menggunakan 2 jari, kemudian ditopang. Permisi ya Bu ya. Kita lakukan pemijatan spiral dari ujung sampai ke puting. Bagian bawah. Selanjutnya payudara sebelah kiri. Isi ya Bu ya. Setelah selesai, kita juga ajari ibu agar ibu bisa melakukan mandiri ketika di rumah. Apabila ada ayah, boleh ayah sambil dilakukan agar nanti ayah bisa membantu ibu melakukan perawatan payudara di rumah. Bu, coba Bu, yang saya ajarkan seperti tadi, coba dicoba. Iya, pakai 2 tangan, pijatannya spiral sambil ditopang. Nah, iya, sebelah kiri. Bagian bawahnya juga dipijat ya Bu ya, bagian bawah payudara. Iya. Setelah selesai, selanjutnya kita akan mengompres payudara ibu dengan menggunakan air hangat. Bu, ini massage-nya sudah selesai. Selanjutnya saya kompres ya Bu. Kompres menggunakan 2 waslap. Kompres untuk payudara kanan dan kiri. Kita kompres selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, selanjutnya kita bersihkan dari area dalam keluar. Bu, ini sudah 2-3 menit. Tadi dikompresnya kan 2-3 menit. Selanjutnya saya bersihkan ya Bu. Permisi ya. Masukkan tangan kita ke dalam waslap. Kemudian kita membersihkan dari area dalam keluar. Ini, kemudian dibalik, bersihkan dari area dalam keluar. Selanjutnya payudara sebelah kiri, masukkan tangan kita, bersihkan dari area dalam keluar, kemudian balik, bersihkan dari area dalam keluar. Setelah selesai, selanjutnya kita akan memeras ASI ibu sedikit, kemudian mengoleskannya ke area puting sampai area areola. Tujuannya untuk mencegah infeksi dan lecet pada puting ibu. Bu, ini saya pencet sedikit ya Bu ya ASI-nya, nanti dioleskan ke area puting dan areolanya untuk mencegah iritasi saat menyusui. Permisi ya Bu ya, saya pencet sedikit. Jadi dipencet sampai ASI-nya keluar. Kemudian dioleskan ke area puting dan area areolanya. Dilakukan pada payudara kanan dan kiri. Permisi ya Bu ya. Ini dilakukan Bu, jadi sesudah menyusui dan sebelum menyusui juga dilakukan ya Bu ya. Nanti biar nggak lecet dan biar nggak perih nanti payudaranya ya Bu. Ini dibiarkan kering saja dan kemudian ibu sudah siap untuk menyusui. Bu, ini sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bisa dilakukan di rumah. Ya, ini bisa banget Bu dilakukan di rumah ya. Jadi bahannya sama, bisa pakai baby oil ya. Kalau misalnya nggak ada baby oil, bisa pakai minyak zaitun ataupun minyak kelapa ya. Nanti bisa dibantu sama suami ya, atau bisa dilakukan mandiri juga bisa. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Nggak ada. Kalau gitu saya bariskan alat ya Bu. Bisa dipakai baju? Mau saya bantu? Enggak. Nah, kita rapikan alat. Siap Bu.
Ini ada yang melintir, Bu. Bagaimana Bu perasaannya hari ini setelah dilakukan perawatan payudara? Sudah nggak ada yang sakit ya Bu ya? Nanti nyaman Bu perasaannya? Ya nggak ada yang merasa ganjel atau nyeri begitu Bu? Nggak ada ya. Ini bisa dilakukan di rumah ya Bu ya. Dan jangan lupa nanti ASI-nya dioleskan ya Bu ya, sebelum dan sesudah menyusui. Setelah merapikan alat, kita buka handspoon kita, buang ke bengkok, dan melakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Setelah selesai melakukan cuci tangan 6 langkah dan merapikan alat, selanjutnya kita konfirmasi ke Ibu. Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan? Nggak ada keluhan ya Bu ya? Atau masih ada keluhan? Kalau begitu, saya akan kembali ke nurse station. Nanti apabila Ibu memerlukan bantuan saya, bisa memencet bel di samping tempat tidur Ibu, atau langsung datang aja ya Bu ya ke nurse station. Ya, saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Kita kembali ke nurse station dengan membawa alat-alat yang sudah dibawa. Demikian cara melakukan breast care atau perawatan payudara pada ibu postpartum. Ibu senang, anak kenyang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.